Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Amalia, NIM 120220214 dari kelas RD, akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan studi kasus Kabupaten Jepara dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan wilayah. Mata kuliah perencanaan wilayah diampu oleh Pak Asirin STMT. Outline atau table of contents dari penjelasan saya kali ini ada 4. Yang pertama ada sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang terakhir ada studi kasus teori pertumbuhan basis ekspor, penerapannya untuk pertumbuhan regional di Kabupaten Jepara. Langsung saja kita ke outline yang pertama, yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran-peran pemerintah dalam meningkatkan juga mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah depresi hebat, Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi pasca perang. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi di tahun 1970-an. Kemudian di outline kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian. Teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, dan teori kutub pertumbuhan. Yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Pendekatan basis ekspor juga sejalan dengan teori spesialisasi wilayah untuk pertumbuhan. Wilayah cenderung mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang menggunakan faktor-faktor yang wilayah tersebut unggul secara relatif dibandingkan wilayah lain. Yang kedua, ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Akar konsep dari teori sirkular dan kumulatif causation berakar pada Thorstein Veblen saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Knut Wicksell yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi. Ada dua teori, sirkular dan kausal kumulatif, terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi. Dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pertumbuhan di wilayah maju menurut teori
teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui spread effect yang tidak terjadi. Dan yang terjadi adalah backwash effect yang selanjutnya dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Yang terakhir ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutup di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Kemudian di outline ketiga ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah yang hanya terjadi pada wilayah tertentu. Selanjutnya ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul menurut pendekatan Keynesian antara lain, yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan proaktif mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, ada investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Kebijakan pembangunan wilayah. Nah, kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian ada beberapa, antara lain. Yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Bantuan ini berupa uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Tapi ada kriterianya nih. Kriteria wilayahnya itu yang pertama nih, wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah. Dan yang kedua ada kawasan yang memang perlu dibangun dan dia membutuhkan bantuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Yang kedua, ada bantuan otomatis atau subsidi modal juga tenaga kerja secara otomatis, yaitu bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Regenerasi ekonomi mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah dan berkaitan dengan perbaikan dalam daya saing dan kemakmuran ekonomi. Ini juga sering terkait dengan peningkatan investasi ke dalam dan relokasi bisnis ke wilayah yang mengalami penurunan. Yang keempat ada pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri adalah segala jenis intervensi selektif atau kebijakan pemerintah
yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan dapat menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi. Yang kelima ada investasi infrastruktur, yang keenam ada perencanaan spasial, yang ketujuh ada nasionalisasi industri, yang kedelapan ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, yang kesembilan ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, yang kesepuluh ada inovasi kelembagaan perekonomian, dan yang ke-11 ada pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia di wilayah yang tertinggal. Kemudian kita sampai di studi kasus. Studi kasus saya pada penjelasan kali ini di Kabupaten Jepara, yaitu teori pertumbuhan basis ekspor yang penerapannya untuk pertumbuhan regional. Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur-unsur eksogen atau independen dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan. Secara tidak langsung, hal ini berarti di luar pertambahan 137 alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan juga meningkat. Jadi, satu-satunya yang dapat meningkat secara bebas adalah ekspor. Ekspor terikat dalam siklus pendapatan daerah. Asumsi kedua ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan. Berikut merupakan gambaran umum tentang Kabupaten Jepara. Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110 derajat 9 menit 48,02 detik sampai 110 derajat 58 menit 37,40 detik bujur timur dan 5 derajat 43 menit 20,67 detik sampai 6 derajat 47 menit 25,83 detik lintang selatan. Kabupaten ini merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Batas barat dan utara Kabupaten Jepara adalah Laut Jawa. Sebelah timur Kabupaten Jepara berbatasan dengan Kabupaten Pati, serta barat dan selatannya berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah daratan 1004,189 km persegi dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten ini terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi sejumlah 194 desa dan 11 kelurahan. Wilayah terkecil yang ada di Kabupaten Jepara adalah Kecamatan Kalinyamatan, sedangkan wilayah terluasnya adalah Kecamatan Keling. Selanjutnya ada karakteristik perekonomian Kabupaten Jepara. Terkait dengan teori pertumbuhan regional basis ekspor, aktivitas perekonomian regional dalam model pertumbuhan basis ekspor digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yakni aktivitas basis dan non-basis. Aktivitas basis merupakan kegiatan ekonomi yang orientasinya mengekspor barang atau jasa keluar wilayah, sedangkan non-basis kegiatan yang orientasinya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah. Luas lingkup produksi dan pemasarannya bersifat lokal. Yang kedua ada derajat penyebaran dan derajat kepekaan. Derajat penyebaran ini digunakan untuk melihat keterkaitan ke belakang sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Jumlah derajat penyebaran ini menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi suatu wilayah. Suatu sektor dikatakan memiliki derajat penyebaran yang tinggi bila pertumbuhan sektor tersebut sangat mempengaruhi sektor-sektor lainnya.
Kemudian, derajat kepekaan adalah suatu ukuran yang memperlihatkan besarnya output yang harus disediakan oleh suatu sektor untuk satu unit perubahan permintaan akhir terhadap sektor perekonomian. Sektor-sektor ekonomi yang memiliki derajat penyebaran dan derajat kepekaan lebih besar dari satu adalah sektor-sektor unggulan di suatu wilayah. Sektor-sektor dengan nilai DP dan DK lebih dari 1 pada Kabupaten Jepara ditunjukkan oleh tabel 3 dan 4. Berikut merupakan tabel 3 dan 4 yang berisi tentang sektor yang memiliki derajat penyebaran dan derajat kepekaan lebih dari 1 pada tahun 2001 dan tahun 2008. Kemudian ada tabel 7 dan tabel 8 yang berisi PDRB penggunaan Kabupaten Jepara tahun 2001 dan tahun 2008. Hasil perhitungan angka pengganda ekspor tahun 2008 menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan tahun 2001. Demikian juga dengan perubahan angka pengganda ekspor yang menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding angka pengganda ekspor tahun 2001 maupun 2008. Hal ini mengindikasi terjadi kemajuan peran ekspor dengan tetap memperhatikan segala kondisi lainnya yang telah teruraikan, sehingga model basis ekspor dapat untuk diaplikasikan dengan memperkuat basis ekspor terkhusus pada industri pengolahan barang kayu. Selanjutnya ada tabel 9 berisi tentang kegiatan ekspor dan impor utama di Kabupaten Jepara. Tabel 9 menunjukkan nilai ekspor masih didominasi oleh sektor barang kayu. Bila dipresentasekan, komposisinya sebesar 71,96%. Kondisi impor yang membesar ini melebihi nilai ekspor, menandakan keterbatasan produksi domestik Kabupaten Jepara. Industri barang kayu dan mebel yang merupakan sektor dengan ekspor terbesar. Bahan bakunya atau kayu dan hasil hutan lainnya masih harus mengimpor dari luar daerah sebesar 531.129,36 juta rupiah. Besarnya impor juga dipacu oleh tidak tersedianya barang-barang lain. Kurang tersedianya bahan baku kayu dan hasil hutan lainnya pada tahun 2011 diperjelas lagi dengan peta tata guna lahan yang menunjukkan sedikitnya daerah hutan. Berikut terlampir peta tata guna lahan Kabupaten Jepara tahun 2011. Kesimpulan pada Kabupaten Jepara yaitu kondisi neraca perdagangan Kabupaten Jepara yang mengalami defisit perlu menjadi perhatian bila ingin menerapkan model pertumbuhan basis ekspor menimbang keunggulan-keunggulan Kabupaten Jepara, yaitu karakteristik masyarakat Kabupaten Jepara yang dilihat dari sejarahnya, masyarakat pedagang, keahlian kerajinan ukir yang turun-temurun, kemampuan bertahan di saat krisis, serta branding barang mebel dan kerajinan ukir yang sebenarnya dapat dijadikan kekuatan permintaan atau kekuatan ekspor. Peranan komponen ekspor bila dilihat dari pengaruh permintaannya terhadap nilai tambah pada tahun 2008 mengalami penurunan dibanding tahun 2001. Namun, angka penggandanya adalah lebih besar dibanding tahun 2008. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.